Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel X1 Class. Jadi di kesempatan kali ini aku mau menjelaskan mengenai biografi singkat tentang Ahmad Subarjo. Belum kita mulai, perkenalkan nama aku Dinda Daradita Taufik. Aku absen 14 dari kelas 101 SMA Negeri 2 Sumbawa Besar. Teman-teman ada yang tahu nggak sih siapa itu Bapak Ahmad Subarjo? Nah teman-teman, Bapak Ahmad Subarjo ini merupakan tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan tentunya juga beliau merupakan tokoh pahlawan nasional Indonesia. Beliau merupakan Menteri Luar Negeri yang pertama. Hebatnya Bapak pahlawan nasional kita yang satu ini, beliau mendapatkan gelar sebagai Mister in the Rechten di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1933. Nah teman-teman, Mister in the Rechten ini apabila diterjemahkan sebagai bahasa Indonesia berarti sarjana hukum. Sekarang aku akan menjelaskan nama panjang, terus tanggal lahir, bulan, dan tahun serta tempat beliau lahir. Bapak Ahmad Subarjo ini memiliki nama panjang Ahmad Subarjo Jojo Adi Surjo. Beliau lahir di Teluk Jambe, Karawang pada tanggal 23 Maret 1896. Bapak Ahmad Subarjo ini merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara dari anak pasangan Bapak Teguh Yusuf dan Ibu Wardinah. Nah, teman-teman tahu nggak sih, awalnya itu Bapak Ahmad Subarjo ini diberi nama Teguh Abdul Manaf oleh kedua orang tuanya. Namun, nama belakang yang digunakannya berubah menjadi Subarjo. Lalu sementara itu, kakek dari ibunya ini merubah nama depannya yaitu menjadi Ahmad, sehingga jadilah namanya Ahmad Subarjo. Bapak Ahmad Subarjo ini diketahui menikah dengan Ibu Raden Ayu Puji Astuti dan mereka dikaruniai dengan 5 orang anak dan sayangnya 2 diantaranya ini sudah wafat. Sebelum Bapak Ahmad Subarjo ini menempuh pendidikan ke negeri Belanda, beliau mendapatkan pendidikan di Batavia, mulai dari ELS di Kuitang, kemudian ke ELSB di Pasar Baru. Setelah menyelesaikan pendidikannya di ELS, Bapak Ahmad Subarjo ini melanjutkan pendidikannya di Prince Hendrik School atau Sekolah Pangeran Hendrik. Kemudian beliau pindah ke Sekolah Koning William III di Salemba. Ahmad Subarjo ini kemudian menyelesaikan HBS Koning William III-nya ini pada tahun 1917. Dan pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 1917, Bapak Ahmad Subarjo ini bergabung dengan Trikoro Darmo. Itu merupakan organisasi pemuda di bawah naungan Budi Utomo sebelum Bapak Ahmad Subarjo ini pergi ke Belanda untuk menempuh pendidikan sarjana hukumnya. Nah teman-teman, sekarang aku bakalan ngejelasin kenapa sih Bapak Ahmad Subarjo ini bisa dijuluki sebagai tokoh pahlawan nasional Indonesia, dan aku bakalan memberitahukan kepada kalian apa saja keterlibatan beliau dalam kemerdekaan Indonesia ini. Mulanya ini Bapak Ahmad Subarjo terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok. Nah, kita akan mengenal namanya peristiwa Rengas Dengklok. Apa sih peristiwa Rengas Dengklok itu? Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang dilakukan oleh sejumlah pemuda di Indonesia, yakni Sukarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Soleh, di mana mereka merupakan perkumpulan dari Menteng 31. Selain dikenal sebagai penculikan terhadap Soekarno dan Hatta, peristiwa Rengas Dengklok ini sendiri juga dikenal dengan adanya perseteruan besar terhadap golongan muda dan golongan tua. Lalu pada 16 Agustus pagi, Bapak Ahmad Subarjo ini mengetahui bahwa Soekarno dan Hatta telah diculik dan beliau segera menemui Wikana. Hal ini karena pada hari itu anggota-anggota PPKI melaksanakan rapat mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu pada hari itu juga Bapak Ahmad Subarjo mendapatkan informasi dan segera menyusul Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Di hadapan komandan peta Rengas Dengklok yaitu Kudenko Sebeno, Bapak Ahmad Subarjo ini meyakini beliau bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan segera dilaksanakan. Lalu selanjutnya, rundingan terkait proklamasi lanjut di rumah perwira tinggi Angkatan Laut Jepang di Indonesia, yaitu Laksamana Tadashi Maeda, yang berada di Jalan Meiji Dori.
Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari telah disepakati bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan tetap dilaksanakan tanpa persetujuan Angkatan Darat Jepang. Dan ketika Bapak Soekarno dan Bapak Hatta menyusun teks proklamasi, Bapak Ahmad Subarjo ini juga ikut terlibat dalam pembuatan teks proklamasi tersebut. Selanjutnya terjadi diskusi untuk membenahi beberapa istilah dalam teks proklamasi sebelum akhirnya diketik. Nah, teks proklamasi itulah yang akan dibacakan di peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di Jalan Pegangsaan nomor 56 pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun walaupun Bapak Ahmad Subarjo ikut serta dalam menyusun teks proklamasi, ketahui bahwa beliau tidak ikut serta dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Alasannya karena beliau ingin beristirahat karena 2 hari telah diliputi oleh suasana yang sangat begitu tegang. Atas segala jasa-jasanya Bapak Ahmad Subarjo ini, beliau menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 15 Desember 1978 di Jakarta. Dan kemudian beliau dimakamkan di tanah miliknya atas permintaannya sendiri di Jalan Panatrako, Desa Jawa Barat. Nah, itu dia biografi secara singkat Bapak Ahmad Subarjo. Sekian dari aku, terima kasih banyak. Dadah!